Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan buku karya Syekh Dr. Fatih Akan, seorang ulama dan tokoh pergerakan Islam, yang berjudul "Apa Bentuk Komitmen Saya Kepada Islam". Buku tersebut merupakan karya beliau yang menyadarkan kita akan konsekuensi yang harus ditanggung ketika kita menyatakan diri sebagai seorang muslim. Bagian pertama diberi judul "Apa Bentuk Komitmen Saya Kepada Islam", yang menjelaskan karakter-karakter yang harus dimiliki seorang muslim agar benar-benar menjadi muslim sejati. Pada bagian kedua dengan judul "Apa Bentuk Komitmen Saya Kepada Gerakan Islam", yang menjelaskan tentang kewajiban berjuang untuk menegakkan Islam dan bergabung dengan gerakan Islam atau Harokah Islamiyah. Menjadi muslim yang baik tidak cukup dengan hanya mengandalkan faktor keturunan, identitas, atau penampilan luarnya saja. Untuk menjadi muslim yang sejati, kita harus memilih, berkomitmen, dan berinteraksi dengan Islam dalam segenap aspek kehidupan. Dengan kata lain, semaksimal mungkin kita harus menanamkan dan merealisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Agar komitmen tersebut dapat terwujud, pada bagian pertama, Syekh Fatih Akan menulis tentang sifat dasar yang harus dimiliki, yaitu akidah yang benar dan lurus dengan mengislamkan akidah. Akidah yang benar dan lurus sesuai arahan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan syarat pertama menjadi muslim yang baik. Ini terdapat di halaman 7. Dalam meluruskan akidah, ada beberapa tuntutan yang harus dilaksanakan, diantaranya mengimani Allah, pencipta alam raya, dengan sifat-sifatnya yang maha bijaksana, maha mengetahui, maha tinggi, maha berkehendak, dan maha adil. Lalu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, cinta dan hanya takut kepada Allah Ta'ala dengan senantiasa memohon ampun kepadanya, senantiasa berzikir, tawakal, dan bersyukur kepada Allah, serta selalu merasa diawasi Allah dalam setiap kondisi. Ini ada pada halaman 8-17. Sifat dasar selanjutnya adalah mengislamkan ibadah. Dalam perspektif Islam, ibadah adalah kepasrahan yang total dan merasakan keagungan zat yang disembah Allah yang menghubungkan makhluk dengan penciptanya. Di sisi lain, juga memberikan pengaruh dalam hubungan sesama makhluk. Ini pada halaman 18. Terdapat beberapa tuntutan yang harus dilaksanakan dalam mengislamkan ibadah, diantaranya melakukan ibadah dengan penuh makna. Lalu khusyuk, yaitu menghadirkan hati pada waktu-waktu yang telah ditentukan pada ibadah wajib dan sepertiga malam dalam ibadah sunat tahajud, merenungkan dan mempelajari Al-Quran, dan menjadikan doa sebagai tangga dalam setiap urusan. Ini ada pada halaman 19-24. Setelah mengislamkan akidah dan ibadah, selanjutnya mengislamkan akhlak atau moral. Akhlak mulia adalah tujuan utama dari risalah Islam. Di sisi lain merupakan bukti dan buah dari keimanan yang benar dan implementasi berbagai bentuk ibadah. Tanpa akhlak, ibadah hanya menjadi ritual dan gerakan yang tidak memiliki nilai dan manfaat. Ini ada pada halaman 32-34. Beberapa sifat penting dalam berakhlak yang dapat dilakukan diantaranya menjauhi perkara-perkara subhat, menjaga pandangan dan ucapan, memberi rasa malu, lapang dada dan sabar, jujur, rendah hati, menjauhi prasangka buruk, gibah, dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain, murah hati dan dermawan. Beberapa akhlak mulia tersebut untuk menjadikan kita teladan yang baik bagi orang lain. Ini ada pada halaman 35-48. Di saat keberadaan seseorang sebagai muslim mengharuskannya agar benar-benar menjadi muslim sejati dalam berakidah, beribadah, dan berakhlak, kita juga dituntut bekerja keras
agar masyarakat di sekitarnya menjadi masyarakat muslim. Dengan kata lain, tidak cukup menjadi muslim sejati sendirian tanpa menghiraukan keadaan sekitarnya. Berdasarkan prinsip di atas, maka ada satu tanggung jawab baru yang harus diemban, yakni membangun masyarakat muslim dan menyampaikan Islam kepada masyarakat. Karena itu kewajiban pertama yang harus dipikul seorang muslim setelah kewajiban terhadap diri sendiri adalah tanggung jawab atas keluarga, rumah, dan anak-anaknya. Ini ada pada halaman 49, juga ada pada Quran surat At-Tahrim ayat 6. Tanggung jawab atas keluarga berawal dari tanggung jawab atas pernikahan. Pernikahan yang didasari niat karena Allah Ta'ala itu diawali dengan selektif dalam menjatuhkan pilihan kepada wanita yang akan dinikahi. Wanita yang dipilih adalah wanita yang memiliki akhlak baik, sholihah, dan yang terpenting selalu berusaha agar tidak melanggar perintah Allah Ta'ala. Ini ada pada halaman 50-52. Setelah memiliki dan menikah dengan istri yang baik, ada tanggung jawab selanjutnya yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab tersebut yaitu berbuat baik kepada istri, membina hubungan baik, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam mendidik anak yang telah dikaruniai Allah Ta'ala. Ada pada halaman 53-56. Dalam kehidupan, manusia terlibat pertikaian abadi dengan nafsu dirinya sampai berhasil menguasainya atau dikuasai olehnya, atau tetap berada dalam pertikaian dan mengalami kekalahan atau kemenangan secara bergiliran sampai kematian datang menjemputnya. Terhadap dua faktor yang dapat menunjang keberhasilan dalam melawan nafsu, yaitu hati apabila tetap hidup, lembut, jernih, teguh, dan bercahaya, dan akal yang dapat memandang dengan jernih, paham, dapat membedakan antara hak dengan batil, dan mempelajari ilmu-ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini ada pada halaman 59-61. Pribadi muslim sejati adalah pribadi yang mengimani Islam sebagai jalan hidup. Keimanannya terhadap Islam dapat mendorong dirinya pada tingkat keyakinan bahwa masa depan adalah milik Islam. Islam berasal dari Allah dan satu-satunya manhaj yang universal, syamil atau menyeluruh, dan dalam berbagai aspek dan fleksibel, sehingga sesuai dengan segala kebutuhan dasar manusia dan dapat menyelaraskan antara tuntutan jiwa dan materi manusia dan materi pada manusia. Ini ada pada halaman 69-70. Di sisi lain, kita harus mengetahui dan meyakini bahwa sistem-sistem buatan manusia di seluruh dunia ini memiliki kelemahan dan kegagalan karena sistem buatan manusia terbatas, lemah, temporer, dan serba kekurangan. Komitmen kepada Islam merupakan dasar, sementara komitmen kepada gerakan Islam adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen tulus kepada agama ini. Setelah mengetahui bahwa keberadaan kita sebagai muslim menuntut agar menjadikan Islam sebagai prinsip hidup, maka kita juga dituntut agar mengabdikan diri untuk Islam, mengarahkan hidup kita untuk Islam, dan menggunakan segenap kemampuan serta potensi kita untuk memperkuat kedudukan Islam dan mengangkat pilarnya. Agar hidup benar-benar terarah di jalan Islam dan umat Islam, maka harus mengetahui dan komitmen dengan beberapa hal, diantaranya mengerti tujuan hidup. Ini ada pada Quran surat Az-Zariyat 56. Mengetahui nilai dunia tidak sebanding dengan nilai akhirat, mengetahui bahwa mati adalah sebuah kepastian dan mau mengambil nasihat darinya. Selanjutnya,
mengetahui hakikat Islam dengan berusaha memahami, belajar dan mengerti segenap prinsipnya, dan mengetahui hakikat jahiliyah dengan memahami segenap pemikiran, aliran dan strateginya. Ini ada pada halaman 80 sampai 84. Ketika memutuskan untuk menjadi seorang muslim dan mengabdikan hidup untuk Islam, maka kehidupan kita harus dibingkai dengan karakteristik yang Islami. Karakteristik tersebut antara lain memiliki komitmen konkret terhadap Islam, memberi perhatian terhadap kemaslahatan Islam, teguh memegang kebenaran dan percaya kepada Allah Ta'ala, dan komitmen dengan perjuangan Islam. Ini ada pada halaman 85 sampai 88. Komitmen terhadap Islam juga dituntut dengan kewajiban berjuang untuk Islam. Berjuang untuk membangun kepribadian yang mengimplementasikan Islam dalam kehidupan, membangun masyarakat yang komitmen terhadap Islam, dan membangun negara yang menerapkan Islam sebagai landasan hukum, sistem pemerintahan, dan undang-undang, serta mengusung dakwah Islam. Dakwah yang memberi petunjuk untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi seluruh penghuni alam raya. Ini ada pada halaman 89. Berjuang untuk Islam ini kedudukannya sebagai kewajiban dengan beberapa alasan. Yang pertama, wajib dari segi prinsip karena merupakan alasan pembebanan taklif kepada seluruh manusia, mulai dari para nabi dan rasul untuk mulai sejak manusia pertama hingga Allah menerima urusan bumi dan para penghuninya. Ini ada pada halaman 90, juga pada Quran Surat Al-Baqarah 159. Kedua, wajib dari segi hukum sebab terhentinya ajaran Allah sebagai referensi hukum di bumi dan dominasi undang-undang dan hukum buatan manusia atas seluruh negara dan bangsa, mengharuskan umat Islam berjuang membangun masyarakat Islam dan memuliakan kehidupan Islami kembali baik dalam keyakinan maupun hukum. Halaman 91-92. Ketiga, wajib secara darurat agar kita dapat menghadapi setiap tantangan modern dan konspirasi musuh-musuh Islam, kemudian agar kita juga mampu menghentikan gelombang materialisme dan serangan ateisme yang setiap saat berusaha melumat dan menghapus eksistensi Islam. Halaman 93-94. Juga di Al-Quran surat Al-Anfal 39. Yang keempat, wajib dalam skala individu ditinjau dari kedudukannya sebagai kewajiban yang dibebankan oleh agama sehingga dianggap sebagai tanggung jawab individual. Jika dari segi tanggung jawab operasional pergerakan dianggap sebagai tanggung jawab kolektif. Halaman 95-97, juga di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Berkenaan dengan perjuangan Islam ini, pada hakikatnya berjihad untuk kebaikan dirinya kita sendiri, karena sebenarnya kita yang membutuhkan Islam. Syekh Fatiyakan juga menulis tentang tugas, karakteristik dan bekal dari gerakan Islam atau Harokah Islamiyah. Harokah Islamiyah atau gerakan Islam bertugas mengarahkan manusia agar menyembah Allah Ta'ala baik individu maupun kelompok. Di sisi lain juga bertugas merangkul seluruh aktivitas Islam di berbagai belahan dunia. Halaman 102. Prinsip Harokah Islamiyah memiliki karakteristik diantaranya. Yang pertama,
Robaniyah maksudnya segala persepsi, hukum, akhlak, adat, pemikiran harokah berasal dari agama Allah yang kekal dan risalahnya yang terakhir atau Islam. Kedua, independen. Ketiga, modern. Keempat, komprehensif, yang artinya dakwah memperbaiki seluruh aspek kehidupan. Yang kelima, menghindari permasalahan-permasalahan khilafiyah dalam bidang fikih. Ini pada halaman 107 sampai 110. Kemudian karakteristik pergerakan Harokah Islamiyah sendiri yaitu jauh dari kendali penguasa dan politisi dan bertahap dan proporsional dalam menuntaskan setiap fasenya dalam membawa jamaah kepada tujuan yang ingin dicapai. Fase-fase tersebut meliputi ta'rif atau pengenalan, takwin atau pembinaan, dan tahfiz atau pelaksanaan. Bergabung dengan Harokah Islamiyah harus memenuhi dimensi-dimensi yang membuktikan kedalaman akidah dan kekuatan ikatan pemikiran dan keorganisasian. Dimensi tersebut antara lain yang pertama dimensi ideologis atau akidi, maksudnya keterikatan dengan Harokah Islamiyah berarti keterikatan dengan agama atau keterikatan menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridhonya. Halaman 132-133. Kedua, dimensi keanggotaan sepanjang masa atau masiri, artinya keberadaan anggota harus selaras dengan keberadaan jamaah dalam kondisi apapun. Dengan kata lain, bersifat abadi dan tidak pernah lepas atau mundur dalam melarikan diri darinya sampai yang bersangkutan menghadap Allah Ta'ala. Halaman 135. Dalam perjuangan Islam ada 3 pilar yang mendukung keberhasilan perjuangan yang harus diketahui oleh segenap aktivis, yaitu tujuan yang jelas mengarahkan manusia agar menyembah Allah dan menegakkan syariatnya. Selanjutnya, jalan yang jelas yang dimaksud adalah manhaj Islam dan komitmen terhadap keduanya. Halaman 143 sampai 146. Pada bagian akhir, Syekh Fatiyahkan menyampaikan dengan menulis bahwa setiap muslim dapat ikut berperan bersama Harokah Islamiyah untuk menanggung beban perjuangan Islam dengan cara bergabung dengannya. Dalam merekrut anggotanya, Harokah Islamiyah mengutamakan kualitas daripada kuantitas karena kualitas lebih penting. Ini ada pada halaman 157. Kemudian para anggota yang bergabung akan dibaiat. Baiat menurut Islam adalah sunnah Nabi SAW dan hukumnya wajib dan melanggarnya dengan sengaja adalah maksiat. Secara keseluruhan, bahwa kemenangan dalam perjuangan untuk mengarahkan segenap manusia untuk menyembah Allah dapat tercapai dengan ketaatan kepada Allah dan pemimpin serta pengorbanan setiap para aktivis muslim dengan terlebih dahulu menjadikan dirinya sebagai pribadi yang muslim yang sejati. Demikian presentasi dari saya dari buku tulisan Syekh Fatiyahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.